warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Sosial yang beranggotakan selanjutnya, materi presentasi akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus dengan jenis baru SARS-CoV-2 dan penyakitnya disebut dengan COVID-19. Diketahui bahwa asal mula virus ini berawal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada tahun 2019 di akhir Desember. Rilis gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Republik Indonesia telah menyatakan bahwa pertanggal 19 April 2020, total kasus positif sudah mencapai lebih dari 6.000 kasus di seluruh Indonesia. Berbagai tindakan dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk dapat memutus mata rantai virus ini, mulai dari upaya sosialisasi, penerapan social distancing, sampai penetapan undang-undang sebagai dasar hukum penindakan. Hal yang paling penting untuk dilakukan dalam pencegahan COVID-19 adalah dengan cara menghindari kontak secara dekat atau langsung atau social distancing, menghindari kerumunan, mengurangi jumlah orang di tempat-tempat umum atau fasilitas umum. Sehingga cara yang diterapkan pemerintah saat ini adalah dengan menerbitkan kebijakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah yang memiliki potensi penyebaran atau yang sudah menjadi daerah penyebaran seperti zona merah. Pembatasan sosial berskala besar menganjurkan pembatasan kegiatan atau aktivitas tertentu sedemikian rupa demi penanganan percepatan penyebaran COVID-19. Pembatasan yang dijelaskan dalam peraturan PSBB seperti yang tertera di Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dalam pasal 4. PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Hasil dari musyawarah bersama Forkopimda dan organisasi pemerintahan daerah di Kabupaten Ciamis bahwa PSBB itu diberlakukan sejak tanggal 6 Mei 2020 dan semua itu akan diperpanjang tanpa dipastikan sampai kapan. Karena sekarang di Ciamis sudah memasuki zona kuning di mana sekarang itu sudah meningkat pasien ODP, PDP, bahkan sampai dengan orang yang terpapar positif COVID-19 tersebut. Dan hal ini bisa dikarenakan oleh banyaknya para pemudik dari kota, dikarenakan sekarang di kota sudah tidak bisa berdagang lagi, sudah tidak bisa mencari nafkah lagi, sehingga mereka lebih memilih tinggal di kampung mereka sendiri. Dan juga bisa disebabkan oleh pemahaman dari masyarakat itu sendiri, di mana mereka itu belum terlalu mengerti bahwa virus ini tuh sangat berbahaya, ataupun masih banyak orang yang tidak menghiraukan gitu PSBB itu sendiri. Seperti contohnya di Kecamatan Kawali dan Panjalu, di mana masih banyak toko-toko yang dipenuhi oleh pembeli yang mereka itu tidak menerapkan protokol-protokol yang dianjurkan pemerintah, protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mereka dengan santainya berjualan tanpa menerapkan social distancing, atau bahkan mereka masih banyak yang ngeyel dengan tidak memakai masker. Dan hal seperti itulah yang membuat di Kabupaten Ciamis ini banyak pasien-pasien ODP, PDP yang bertambah gitu. Dan menjelang penerapan new normal di Kabupaten Ciamis ini, kini pasien yang
positif terkena COVID-19 bertambah 2 orang, di mana 2 orang tersebut adalah sepasang suami istri yang bekerja di Kecamatan Panjalu. Yang seorang suami bekerja di pasar dan istri itu bekerja sebagai bidan di Panjalu. Nah, diduga mereka terkena COVID-19 karena oleh-oleh dari pemudik yang berinteraksi dengan mereka itu. Dan mereka terkonfirmasi COVID-19 dari hasil swab tes yang dilakukan secara massal pada tanggal 26 Mei 2020 lalu. Mereka termasuk pasien tanpa gejala, jadi tim medis menyarankan mereka untuk mengisolasi diri mereka sendiri di rumah sendiri. Dan sejak saat itu pemerintah di Kabupaten Ciamis langsung bergerak cepat, langsung menutup pasar Panjalu tersebut selama 3 hari dan menutup sementara Puskesmas Panjalu. Sekarang Kabupaten Ciamis masuk zona biru. Gubernur pun memperbolehkan Kabupaten Ciamis untuk new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Tetapi pemerintah Kabupaten Ciamis lebih memilih untuk PSBB parsial perpanjangan. Itu dikarenakan bertambahnya angka pasien positif COVID-19 di Kabupaten Ciamis ini. Dalam surat keputusan, Ciamis memberlakukan PSBB parsial perpanjangan berisiko tinggi di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Kawali, Kecamatan Panjalu, Kecamatan Ciamis, Kecamatan Panumbangan, Kecamatan Ranca, dan juga Kecamatan Panawangan. Pengawasan di daerah tersebut diperketat mulai tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan 12 Juni 2020 atau bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Ciamis. Pada pelaksanaan PSBB parsial perpanjangan, warga Ciamis tidak diperbolehkan untuk berkumpul atau berkerumun lebih dari 5 orang dan juga wajib melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Bupati pun memerintahkan camat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pemerintah Kabupaten Ciamis telah memperpanjang PSBB parsial. Dan juga camat pun harus mengimplementasikan, mencatat, dan melaporkan perkembangan situasi kondisi di wilayah masing-masing. Kesimpulan, epidemi yang kini telah berubah status menjadi pandemi di Indonesia memakan banyak jiwa. Meskipun angka ini terlihat lebih kecil dibanding negara-negara lain, namun jika kesadaran masyarakat kurang, sekeras apapun pemerintah berusaha tidak akan ada hasilnya. Hasil musyawarah bersama Porkapimda dan organisasi pemerintah daerah, PSBB ini diberlakukan mulai tanggal 6 Mei 2020 dan diterapkan secara menyeluruh setiap kecamatan. PSBB ini diperpanjang mengingat Kabupaten Ciamis telah memasuki zona kuning dikarenakan meningkatnya ODP dan PDP, bahkan ada yang positif. Saran, selama pemberlakuan PSBB, di rumah kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan berbagai hal positif yang bisa dilakukan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Kegiatan tersebut tidak hanya bekerja dan belajar di rumah, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Tetap di rumah aja dan jaga kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kami masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.